Kecelakaan lalu lintas melibatkan 8 kendaraan diantaranya mobil pribadi, truk dan sepeda motor terjadi di jalur lintas Panyalayan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Peristiwa terjadi saat truk pembawa pakan ternak melintas di jalur menurun dengan kecepatan cukup tinggi. Seketika truk menghantam 8 kendaraan dari arah yang sama dan arah berlawanan. Diduga rem truk pengangkut pakan ternak tidak berfungsi baik hingga mengakibatkan kecelakaan. 3 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terus mobil Fuso kencang di atas kan, mungkin remnya blong jo. Remnya blong terus tabrak mobil Fortuner sini tadinya. Fortuner sama Kijang terus RV. Ada sekitar berapa mobil yang ditabrak dah? Mobil ada 5 tadi. 5. Motor? Mas dia ada berapa Pak? Untuk korban saat ini masih kami data. Sementara data yang kita peroleh, korban seluruhnya ada 12 korban, 3 meninggal dunia dan 9 luka-luka. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Bukit Tinggi dan sebaliknya mengalami kemacetan sepanjang 5 km. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat kobaran api menghanguskan sebuah minibus di Jalan Tol Panakukang, Kota Makassar pada Kamis malam. Peristiwa ini pun sontak mengundang perhatian para pengendara yang tak sengaja melintas di lokasi kejadian. 2 unit mobil damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Tak butuh waktu lama, api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kobaran api diduga korsleting listrik dan api pertama kali muncul dari bagian mesin. 15, jadi begitu ada informasi kami luncurkan di salah satu posko, yaitu di posko Timur dengan armada 2 unit di backup dengan armada rescue, Pak. Penyebab mobil itu terbakar? Penyebabnya itu katanya itu untuk informasi sementara itu katanya korsleting di depan mesinnya. Sementara itu di Wajo, Sulawesi Selatan, sebuah mobil pick-up terbakar di Jalan Andi Unru, Desa Asorajang, Kecamatan Tanah Siloto, Kabupaten Wajo. Insiden tersebut menggemparkan warga dan pengguna jalan di sekitar kejadian. Tim damkar Wajo yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mobil beserta muatannya ludes terbakar. Hingga kini pihak kepolisian masih terus menyelidiki penyebab pasti mobil kebakaran. Dari Kota Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone dan Amar Sengkang, iNews melaporkan. Dua TKW yang menjadi korban penipuan pembunuh berantai Wawon CS lolos dari maut. Bantu kita, rekan-rekan kita yang masih ada di sana. Ratusan anak di Bojonegoro, Jawa Timur melangsungkan pernikahan dini dengan meminta dispensasi nikah di kantor pengadilan agama setempat. Nono, bocah jenius asal Nusa Tenggara Timur yang viral setelah meraih juara dunia kompetisi matematika, berkesempatan menemui Mendikbudristek Nadiem Makarim. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Saya Dian Mirza kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta pemirsa, di mana agen distributor gas LPG dan briket batubara di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi terbakar. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, kebakaran terjadi di Masjid Islamic Center menjelang salat maghrib. Agen gas LPG dan distributor batubara di Jalan Haji Nawan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pagi tadi ludes terbakar.
Kobaran api melumat bangunan dan ratusan tabung gas LPG yang tersimpan di dalam. Dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam ke lokasi, petugas bahu-membahu padamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan. Yang jelas ini kan gas, Pak. Ini kan harus hati-hati kita. Ya, untuk pemadaman agak kesulitan karena memang harus habis dulu baru bisa padam. Tapi dampaknya kan akan luas kalau nggak diantisipasi oleh pemadam. Ini belum, sementara masih di lingkungan lokasi distribusi gas ini. Bang, tadi udah tahu penyebabnya belum? Belum. Hingga kini petugas pemadam kebakaran dari Jakarta Timur masih melakukan pendinginan di lokasi bangunan yang terbakar. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Video biasa dulu. Detik-detik terbakarnya Islamic Center di Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, kemarin petang terekam kamera warga. Asap putih tebal membumbung tinggi berasal dari salah satu ruangan masjid. Petugas dinas pemadam saling berjibaku memadamkan api yang membesar di dalam ruang panel listrik. Kebakaran bermula dari munculnya asap putih yang berasal dari ruangan panel listrik yang saat itu dalam keadaan terkunci. Petugas pun terpaksa merusak pintu besi tersebut. Dari sini, naruh kunci di ruang ini, nggak tahu sudah ngebul asap itu. Oh, udah ngebul asapnya? Saya buka-buka itu nggak bisa lagi terbuka. Oke, terus? Nggak berani saya buka, saya hubungi yang lain, pemadam Balakar Cendana, minta bantuan. Setelah itu terbuka? Setelah itu mereka cungkil dengan paksa, baru terbuka. Ada apinya Pak memang? Ada Pak, di panel kapasitor dia terbakar. Oh, yang terbakar di sana awalnya ya? Setelah 1 jam api berhasil dipadamkan, beruntung kebakaran hanya menghanguskan ruangan panel listrik masjid. Imbas kebakaran, jamaah sementara tidak bisa sholat di masjid karena listrik padam. Untuk aktivitas di masjid sendiri apakah terganggu akibat kejadian ini? Pasti, tidak ada sholat maghrib, ini semuanya mati, semua seluruhnya listrik. Listrik mati ya? Kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara diduga akibat korsleting listrik. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penangkapan 2 pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan Kayu Besar, Jakarta Barat viral di media sosial. Sementara di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi meringkus penjamret yang biasa beroperasi di angkutan umum. Viral di media sosial, tim Buser Polsek Cengkareng menangkap 2 pelaku pemalakan terhadap sopir truk di kawasan Kayu Besar, Jakarta Barat. Saat penangkapan, SH 33 tahun dan IF 31 tahun sempat melakukan perlawanan. Diketahui operasi tersebut dilakukan atas laporan dari korban sopir truk kepada pihak kepolisian. Reskrim Polsek Cengkareng langsung mendatangi TKP dengan dibantu dengan sopir truk. Akhirnya kita menggunakan sopir truk itu dengan kendaraannya untuk ke TKP. Dan setelah sampai di TKP, kami berhasil mengamankan 2 orang yang diduga pelaku pemalakan. Dari hasil pemeriksaan sementara, salah satu pelaku mengaku melakoni aksinya sejak 4 bulan lalu dengan target truk yang berasal dari daerah luar Jakarta. Mereka memalak korban dengan nominal 100 hingga 300 ribu rupiah. Selain itu, dari salah satu pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Hingga kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cengkareng dengan sangkaan pasal 365 KUHP tentang pemalakan disertai pengancaman dengan ancaman 15 tahun hukuman penjara. Inilah aksi petugas kepolisian yang menyamar menjadi penumpang angkot. Begitu melihat pelaku spesialis jambret yang sudah menjadi target, petugas langsung melompat keluar dan meringkus pelaku yang sedang berada di pinggir jalan di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua pelaku langsung diborgol dan tidak bisa berkutik lagi saat digelandang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Para pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi dan menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Ada berapa pelaku, Bang? Sementara ini kita amankan ada 2 orang. Jadi mereka ada yang sebagai pengalih perhatian dari korban, ada juga yang melihat situasi dan salah satunya melakukan penjamretan. Untuk meminimalisir tindak kejahatan di jalan raya, petugas kepolisian akan terus melakukan patroli dan aksi cepat tanggap terhadap aksi kejahatan yang terjadi di kawasan rawan kejahatan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota kepolisian di Aceh Utara, Aceh tersangkut di kap mobil saat hendak menyelamatkan warga. Kini pengemudi mobil ditahan di Mapolres Aceh Utara. Inilah detik-detik video rekaman CCTV petugas leasing dan polisi yang mencoba menghadang seorang pria berinisial SR saat keluar dari Polsek Baktia, Aceh Utara, Aceh. Meskipun diadang petugas, namun SR tetap menancap gas hingga menyebabkan seorang polisi tersangkut di kap mobil dengan jarak hampir 1 km. Akibat perbuatannya, kini SR diamankan petugas di Mapolres Aceh Utara. SR ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan. Kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil, file rekaman CCTV, pakaian polisi, dan foto korban dirawat di rumah sakit. Pada saat dia mau keluar ini, tanpa melihat dari tanpa melihat lingkungannya, hampir menabrak dari saudari S ini, ya, ada dari yang saksi perempuan tadi hampir ditabrak, kemudian didorong oleh korban kita dengan inisial OK nih, anggota polisi ini, agar dia sampai ketabrak. Sebelum kejadian tersebut, pihak kepolisian berusaha memediasi keributan antara pihak leasing dengan tersangka SR, meski akhirnya tidak menemukan titik temu. Akibat perbuatannya, SR dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan dan penganiayaan. SR terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pemirsa, 10 tersangka pengedar narkoba jaringan Malaysia berhasil ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 22 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi. Berawal dari penangkapan seorang pengedar narkoba di Pekanbaru, jajaran Ditres Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 10 tersangka pengedar jaringan Malaysia. 1 dari 10 tersangka diantaranya merupakan wanita yang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Dalam pengungkapan tersangka pengedar ini, 22 kg sabu dan 20 butir ekstasi disita polisi. Ini adalah pengembangan dari 4 laporan polisi dan 1 yang menjadikan target adalah pengembangan dari kasus peredaran narkoba jaringan Malaysia yang dikendalikan oleh salah satu tersangka yang masih di dalam lembaga pemasyarakatan. Barang bukti penindakan kasus 4 kasus yang terdapat tersangkanya adalah 10 orang. Total barang bukti 22,1 kg untuk total ekstasi 20.000. Narkoba Polda Riau kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap tersangka lain dengan menggali keterangan seorang tersangka. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebanyak 23 dari 79 orang remaja yang diamankan di Polrestabes Medan, diantaranya 23 orang mengaku menggunakan narkotika. Salah satu pelaku bahkan diduga terlibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Adanya laporan warga yang resah dengan kegiatan kumpul-kumpul puluhan remaja di Jalan Karya Ujung, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tim penindak kejahatan jalanan Polrestabes Medan mengamankan sebanyak 79 orang anak remaja dan 45 sepeda motor. Untuk menghindari aksi tawuran yang sering terjadi, tim penindak kejahatan jalanan Polrestabes Medan dibentuk
untuk menindaklanjuti cepat pengaduan warga. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir menyatakan dari 79 remaja, 23 pelajar mengaku memakai narkoba telah dikembalikan kepada keluarga dengan catatan diberikan pengobatan serta pengawasan yang ketat agar tak lagi menggunakan narkoba. Sementara seorang berinisial D masih ditahan di Polrestabes Medan karena dilaporkan kasus ruda paksa anak di bawah umur pada tahun lalu. Mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya kelompok pemuda yang meresahkan masyarakat. Diduga kelompok tersebut akan melakukan kegiatan tawuran sehingga dilakukan penindakan oleh tim penindak kejahatan jalanan. Diketahui korban merupakan teman pelaku dan saat ini korban dalam kondisi hamil. Selain itu pelaku berinisial D juga ketua dan dalang untuk tawuran yang akan dilakukan pada malam Imlek. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara, iNews melaporkan. Ibu pembunuh anak kandung di Klender, Jakarta Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.